Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau kode sahamnya MORA. Oke, kita bahas dulu ya company profilnya. Jadi Mora Telematika Indonesia atau Mora menjadi salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia, terkenal dalam infrastruktur serat optik untuk jaringan telekomunikasi. Perseroan telah menggelar jaringan kabel fiber optik sepanjang 36.951 km yang terdiri dari jaringan fiber optik darat dan laut, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua, Singapura, dan Malaka. Perseroan juga memiliki Nusantara Data Center berskala internasional yang berlokasi di 5 kota besar, yaitu Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, dan Palembang. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, Perseroan adalah operator jaringan layanan telekomunikasi domestik yang menjalankan bisnisnya di bidang ekosistem broadband, yaitu internet, pusat data, sewa jaringan interkoneksi domestik dan internasional. Oke, untuk segmen pelanggannya itu ada terbagi 5, ada telco, yaitu meliputi international private list circuit, domestic list circuit, terus kemudian ada enterprise meliputi internet, data center, cloud services. Untuk wholesale sama juga ya, ada international private list circuit juga. Terus untuk retail, internet dan telepon diantaranya. Sementara untuk others itu seperti customer project, seperti itu. Oke, untuk struktur IPO, Perseroan menawarkan saham sebanyak 26.610.486.000 lembar dengan presentasi IPO sebesar 11% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah penawaran umum. Adapun nilai nominalnya adalah Rp100 per lembar dengan indikasi harga penawaran di antara Rp368 hingga Rp396 per lembar. Dari sini kita bisa dapat nilai IPO maksimal adalah maksimal 1.333.752.456.000. Adapun penjamin emisi adalah BNI Sekuritas dan Sukor Sekuritas. Dari sini kita bisa lihat adalah struktur permodalan sebelum dan sesudah IPO. Oke, bersama dengan penawaran umum, Mora mengadakan program Employee Stock Allocation. Jumlah sahamnya yaitu 6.526.200 lembar. Persentase program ESA yaitu 0,25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan. Berikut komposisinya ya, terlampir. Oke, untuk jadwal IPO, masa penawaran awal 12 sampai 18 Juli, kemudian efektifnya pada tanggal 27 Juli, penawaran umum pada 29 Juli hingga 2 Agustus, penjatahan 2 Agustus, distribusi saham pada 3 Agustus, kemudian diakhiri pada tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 4 Agustus 2022. Rencana penggunaan dana sebesar 85% itu untuk kebutuhan investasi termasuk namun tidak terbatas pada ekspansi jaringan, termasuk backbone, last mile, capacity upgrades, dan infrastruktur pasif. Sementara sisanya 15% itu untuk modal kerja dan general corporate purposes. Keunggulan kompetitif, salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia, pemain inti dalam masa depan digital Indonesia, penawaran layanan yang komprehensif dan lainnya. Oke, risiko faktor yang utama itu adalah risiko gangguan jaringan kabel serat optik. Sementara untuk risiko umum itu seperti risiko makroekonomi, risiko tingkat suku bunga, risiko atas kebijakan atau peraturan pemerintah. Sementara untuk risiko usaha seperti risiko perizinan, perubahan teknologi kabel serat optik, maupun risiko investasi infrastruktur telekomunikasi. Sementara bagi investor itu terdapat risiko pada harga saham Perseroan yang mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan. Risiko likuiditas saham Perseroan, kemudian kepentingan pemegang saham pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan calon investor. Kita masuk ke key financial highlight. Ini data berdasar data per 31 Maret 2022 dengan rasio liabilitas per aset sebesar 67,09%, liabilitas per ekuitas 203,83%, DSCR
178,43%, dengan pertumbuhan aset menurun 1%, pertumbuhan liabilitas menurun juga ya, 3,4%, sementara untuk pertumbuhan ekuitas tumbuh lebih dari 4%. Kita masuk ke ikhtisar laporan laba rugi. Sama datanya per 31 Maret 2022 dengan net profit marginnya di 17,9%, EBIT margin 23,6%, return on asset dan return on equity masing-masing 5,10% dan 15,48%, sementara pertumbuhan pendapatan 4,59% dan pertumbuhan dan gross profit growth sebesar 7,35%. Oke, demikian untuk persentase emiten kali ini. Terima kasih. Persentase mah persen. Aduh, sorry.